Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah kembali berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memulai kelas sekolah minggu kami. Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami juga mau mendengarkan cerita Alkitab yang diajarkan oleh guru kami. Berkatilah agar kami dapat meneladani apa yang diceritakan dan kami dapat menjadi anak-anak yang bertumbuh dan menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita akan memulai kelas sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian yang akan dibantu oleh Tante Tina. Mari anak-anak sudah siap memuji Tuhan? Mari kita mulai dengan pujian yang pertama. Hari ini harinya Tuhan. Kita pujikan dengan semangat ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Baiklah, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita pujikan satu lagu kembali, Upahku Besar di Surga. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Baiklah, kita akan mendengarkan cerita hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Deno. Silakan Ibu Deno. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan Bu Deno. Pagi ini kita akan kembali bersekolah minggu. Kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan, pelajaran yang ke-9. Pelajaran ke-9 pagi ini dengan judul Rela Melakukan Tugas Sederhana. Cerita hari ini kita buka dari Alkitab kita ya, dari Filipi 2 ayat 25 sampai 30, dilanjutkan dengan Filipi 4 ayat yang ke-18. Judul pagi ini Rela Melakukan Tugas Sederhana. Sebelumnya Bu Deno mau bertanya, pernahkah anak-anak mendapatkan tugas dari sekolah atau dari orang tua? Dan apakah anak-anak dapat melakukannya dengan baik kira-kira, atau dicuekin aja, atau anak-anak bodo amat lah tugas itu? Kira-kira kalau seperti itu boleh nggak ya? Tidak boleh ya anak-anak ya, karena kalau tugas itu harus dilakukan dengan baik. Kalau memang sesulit apapun, tugas itu harus kita lakukan, karena seperti pelajaran yang kemarin itu kita harus berdisiplin ya. Masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Yaitu kalau pelajaran minggu lalu kita melakukan pekerjaan yang sulit. Kalau sekarang kita pekerjaan yang sederhana ya. Sesulit apapun pekerjaan atau tugas-tugas yang kita lakukan, atau semudah apapun tugas-tugas yang harus kita lakukan, kita harus melakukannya dengan baik
dengan rela, dengan penuh sukacita. Karena saat kita melakukan dengan penuh sukacita, itu pasti semuanya akan berjalan dengan baik, akan serasa mudah. Dan jangan lupa satu, bahwa anak-anak harus berdoa, mohon pimpinan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong ya. Seperti yang dilakukan seperti tokoh saat ini, yaitu saat ini yang menjadi tokoh yang harus kita teladani, yang harus menjadi contoh pada saat ini, yaitu Bapak Epafroditus. Bapak Epafroditus itu sahabatnya Rasul Paulus ya. Mereka itu orang Kristen yang taat. Di gerejanya dia itu sangat taat, sangat mau melakukan semua tugasnya dengan sukacita ya. Mereka, Bapak Epafroditus itu, mereka berada di gereja Filipi. Suatu hari Bapak Epafroditus itu dapat tugas dari gerejanya untuk memberikan bantuan ke gereja di Roma, terutama untuk Bapak Paulus yang saat itu berada di tahanan di Roma. Nah, Bapak Epafroditus itu melakukannya dengan sangat baik. Apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi kewajibannya yang saat itu dibebankan kepada dia, dilakukannya dengan baik. Ya, mereka menjaga bingkisan itu, menjaga bantuan itu dengan sebaik-baiknya. Dan saat berjalan dia sampai dengan selamat sampai di tahanan di Roma, di mana Bapak Paulus saat itu dipenjara ya. Sampai di sana dia tidak langsung menyerahkan tugas itu, kewajiban itu, bantuan itu terus langsung pulang. Tapi tidak, di sana dia menunggu tugas apa lagi yang harus dia lakukan. Apalagi nanti Bapak Rasul Paulus yang akan memberi bantuan kepada dia, meminta bantuan untuk Bapak itu, Bapak Epafroditus ya. Dan di sana dia mendapat banyak yang dilakukan. Dia melakukan banyak hal di gereja di Roma itu. Dan orang-orang di sana itu senang dengan adanya Bapak Epafroditus ya. Bapak Paulus pun menganggap dia saudara karena dia baik, dia dapat selalu melakukan tugasnya dengan baik, dengan sukacita, dengan rela dia membantu setiap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Bahkan Bapak Rasul Paulus memberikan surat, menitipkan surat untuk gereja di Filipi agar menyambut, agar menganggap Bapak Epafroditus itu dengan baik, menganggap saudaranya juga. Anak-anak, kalau anak-anak melakukan dengan baik, tentu Tuhan tidak akan tinggal diam. Bahkan berkat yang luar biasa akan Tuhan turunkan untuk anak-anak semua. Dan setiap sekecil apapun pelayanan, tugas yang kita lakukan dengan baik, Tuhan akan memperhitungkan itu semua. Ya anak-anak ya, jadi sesulit apapun, sesederhana apapun, anak-anak harus belajar melakukannya dengan baik. Dan semuanya itu diiringi, disertai dengan doa, disertai dengan penyerahan, disertai dengan sikap baik, disertai dengan minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, pasti apa yang kita lakukan, pasti saat kita memohon kepada Tuhan, Tuhan selalu akan menolong kita. Tidak pernah Tuhan itu saat anak-anaknya minta tolong, minta bantuan, Tuhan itu akan tinggal diam. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan membantu. Ya, kita gabungkan dengan pelajaran minggu kemarin, yaitu melakukan pekerjaan yang sulit, kalau sekarang pekerjaan yang sederhana. Jadi apapun pekerjaan yang ditugaskan kepada kita, dibebankan kepada kita oleh sekolah, oleh orang tua, oleh keluarga kita, oleh guru kita, ataupun oleh gereja, itu pun kita harus melakukannya dengan penuh sukacita ya. Dan kita jangan lupa untuk terus minta pertolongan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan dengan baik. Nah, kiranya adik-adik akan mencoba ya, setiap tugas yang kita lakukan dengan penuh sukacita, dan kita akan lakukan dengan baik. Nah, saatnya kita akan menghafalkan ayat pada siang hari ini. Anak-anak memperhatikan ya, kita tirukan pelan-pelan. Setelah itu kita akan hafalkan ya. Ayat hafalan hari ini
diambil dari 1 Timotius 4 ayat 15 ya. 1 Timotius 4 ayat 15, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kerjakanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, 1 Timotius 4 ayat 15, kerjakanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Demikian anak-anak cerita pada hari ini. Kiranya Bu Dino mengharapkan bahwa akan belajar untuk melakukannya dengan baik dan akan dilakukan dengan baik pula. Demikianlah cerita hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita-cerita yang lain, dengan ibu-ibu guru dengan yang lain. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Mari kita akan pujikan bersama-sama lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Adik-adik, itu tadi cerita yang disampaikan oleh Ibu Deno. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pekerjaan yang sulit, minggu ini kita mendengarkan cerita tentang pekerjaan yang mudah. Mau gak sih kita semuanya mengikuti teladan seperti Bapak Epaphroditus yang melakukan setiap pekerjaan dengan senang hati dan penuh tanggung jawab? Nah, contohnya itu bisa seperti ketika Mama suruh kita beres-beres rumah, kamar, pakaian kita, mainan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Nah, itu ya hal kecil, pekerjaan mudah yang bisa kita lakukan. Seperti juga ketika kita mendapat tugas dari sekolah. Nah, kalau sekarang kan lagi belajar di rumah ya, pasti guru-guru kasih kita PR kan. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah ya kita kerjakan PR dari ibu guru, dari bapak guru kita dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan senang hati sampai selesai. Dan itu udah termasuk contoh ya, sangat mudah kan? Mau nggak kita menjadi contoh dan kita mengikuti teladannya Bapak Epaphroditus? Mau ya? Nah, sekarang kita sudah selesai di kelas sekolah minggu kita pada hari ini. Semoga besok kita dapat kembali bertemu lagi. Oke, kita akan berdoa penutup terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan terhadap kami anak-anak-Mu ini. Ya Tuhan, kami sudah mendengar cerita dari ibu guru kami. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat meneladani cerita tadi dan kami dapat melakukannya di hidup kami, di keseharian kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan hal-hal baik, dan kiranya Tuhan tolong kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik. Berkati orang tua kami, guru-guru kami, dan teman-teman kami semua yang berada di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kami, dan Tuhan mau selalu menyertai kami di segala hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.